صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد Imam Rabbil Alamin yang mengatakan kitab ahkam zakah. Kitab ini tentang menjelaskan hukumnya zakat atau kewajiban zakat. Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang kena kewajiban zakat, harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, terus syarat harta yang sudah kena zakat atau wajib dikeluarkan zakat. Kitab ahkam zakat. Zakat secara bahasa artinya itu bersih. Katanya orang mengatakan at-tathhir wan nama. At-tathhir membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan diri, membersihkan sesuatu. Qad aflaha man tazakka. Telah beruntung yang membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Untuk apa? Membersihkan mereka. Tapi kalau ayat yang fala tuzakku anfusakum, jangan memuji, bukan membersihkan. Artinya membersihkan, tapi artinya jangan membersihkan diri. Oh, saya tidak bisa, saya orang yang baik. Jangan memuji, selalu memuji diri dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Nah, tapi wajib selalu berusaha membersihkan diri. Wan nama artinya tumbuh. Zakat yazku. Jadi apa? Jadi tumbuh besar. Karena zakat ini yang pertama untuk membersihkan harta dari apa? Dari hal-hal yang tidak boleh, punya hal-hal yang haram, tapi tidak sengaja. Kadang terjadi dalam harta, ketika jual beli, ketika hal yang lain. Maka zakat ini membersihkan harta dari hal-hal yang kotor. Karena dalam riwayat bahwasanya zakat itu namanya kotoran manusia, orang dibersihkan. Maka dibersihkan dari apa? Dari hal-hal yang tidak boleh, yang haram, tapi tidak sengaja. Kadang jual barang, ternyata dalam barang itu kan ada sesuatu yang tidak sesuai juga, tapi kamu tidak tahu. Berarti sebenarnya harganya bukan seperti yang kamu terima, kurang sedikit. Kenapa? Karena barangnya kurang, tapi kamu tidak tahu karena tidak sengaja. Maka sebagian dari harga itu haram, tidak boleh. Tapi karena kamu tidak sengaja, tidak tahu, itu dimaafkan. Tapi tetap namanya apa? Namanya harta yang tidak haram. Tapi zakat tidak bisa membersihkan harta yang haram murni, itu haram semuanya. Mencuri uang terus dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Untuk membersihkan. Jadi harta yang halal. Zakat itu membersihkan, tidak bisa. Tidak bisa dibersihkan. Kenapa? Karena itu semuanya haram. Orang mencuri harta, orang yang korupsi itu harta, supaya harta itu kan jadi halal, dikeluarkan sedekah. Sebagian dikeluarkan apa? Fakir miskin. Sebagian dikeluarkan zakat. Oh, ini berapa miliar? Dikeluarkan zakat. Berarti apa? Katanya itu zakat itu membersihkan harta. Membersihkan harta kalau hartanya halal, tapi ada sedikit yang kamu tidak tahu, maka dibersihkan. Tapi kalau semuanya haram, mana bisa dibersihkan? Jadi dosa itu kalau lebih besar. Yang pertama mencuri harta, yang kedua mengeluarkan harta dari harta orang lain tanpa ada izinnya. Harta kamu mencuri itu kan hartanya. Yang kedua dikeluarkan sebagian dari hartanya kepada orang lain tanpa ada izin. Yang ketiga memberikan orang fakir miskin itu makanan yang haram.
kamu kasihkan orang fakir miskin. Haram itu. Berarti kamu memberikan orang fakir miskin itu kan harta yang haram, tidak boleh. Juga mungkin jadi dosanya, kenapa? Karena merasa taat. Merasa taat itu. Merasa senang, kenapa? Ibadah. Mana ibadah itu? Bukan ibadah. Merasa itu saya melakukan yang baik. Itu dosa, itu bukan amalan taat. Kenapa? Karena dia merasa saya melakukan taat. Minta pahalanya dari Allah SWT juga. Maksudnya. Tapi zakat ini hanya membersihkan harta yang halal semuanya. Cuma ada sedikit kesalahan, ada kekeliruan sedikit yang tidak sengaja, itu dibersihkan. Kemudian zakat itu menjadikan hartanya bertambah. Walaupun secara lahirnya ketika mengeluarkan zakat hartanya kurang, tapi Allah Subhanahu wa taala menambah. Dalam hadis Nabi SAW, mana qasamalun min sadaqah. Harta itu tidak kurang karena sedekah yang kamu buat. Bal yazdad. Tapi bertambah. Tambahnya dari mana? Kamu tidak tahu. Tambah keberkahannya. Harta saya enggak tambah. Saya mengeluarkan zakat berapa? 10 juta, harta saya kurang. Mana tambahnya? Orang itu masih nunggu tambahannya mana. Kadang orang itu kan yakinnya seperti itu. Nah, kamu keluarkan 100.000, pasti Allah ganti berapa? Orang yang nunggu 1 juta itu kapan datang? Ya datang itu kan kamu tidak tahu. Kadang dari kesehatan. Alhamdulillah kamu selama setahun nggak sakit, anak kamu tuh nggak sakit, istri kamu nggak sakit, ya itu tambahnya. Alhamdulillah harta kamu tidak menggunakan untuk obat, untuk ini, ya itu namanya tambahan. Berarti Allah menambah kamu dari mana? Dari arah kesehatan. Allah SWT memudahkan untuk kamu itu apa? Berangkat haji, berangkat umrah. Ke anak kamu dengan jadi pintar. Berarti kalau anak kamu nggak lulus tahun ini harus diulang, bayar lagi. Tapi alhamdulillah anak kamu nggak, itu anaknya lulus, anaknya bagus. Namanya apa? Tambahan. Tapi masalah kita pandangan ini dengan sendiri. Mau kita hanya minta tambahannya dari mana? Dari uang saja. Keluarkan 100 itu harus saya nunggu 1 juta. Mana? Enggak ada. Itu namanya pandangan sendiri. Zakat ini menjadikan harta orang yang tambah, ada keberkahan. Kalau ada keberkahannya, bisa dengan harta yang sedikit kamu bisa apa? Melakukan banyak. Kita lihat ada sebagian orang itu orangnya fakir miskin. Setiap tahun umrah, mana ada orang kaya, masa Allah itu nggak bisa pergi. Orang itu yang namanya petani, umrah setiap tahun umrah berangkat umrah, masya Allah udah haji. Orang ini kaya, masya Allah bisa setiap hari berangkat umrah, bukan hanya sedikit. Tapi dia orang yang nggak bisa. Kenapa? Harta itu tidak ada keberkahan. Maka zakat itu namanya itu kan membersihkan harta. Juga yang kedua untuk membersihkan orang. Membersihkan orang yang dari mana? Dari rasa apa? Pelit, taklid. Maka orang jadi pelit itu sifat yang buruk, yang jelek sekali. Orang yang pelit. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang sudah terjaga dari apa? Dari pelit dirinya sendiri itu orang yang beruntung. Allah SWT menjaga kamu dari sifat yang pelit, dari batin.
Kan Allah SWT menjaga kamu dari sifat itu. Sifat yang bagus. Allah SWT menjaga kamu, melindungi kamu. Tapi kalau orangnya pelit jadi semuanya. Pelit dari ibadahnya, pelit dari zakatnya, pelit dari semua keadaannya. Melihat orang fakir miskin itu tidak memberanikan. Tapi kalau orang yang dermawan, suka memberi. Orang itu kan suka, Allah SWT suka seperti itu. Wasyar'an ismun li malin makhsusin yu'khadhu min malin makhsus. Kalau menurut fikih itu nama, kata zakat ini nama untuk harta yang khusus yang dikeluarkan atau diambil dari harta yang khusus. Nah, dalam arti yang khusus, berarti apa? Dalam nama khusus, dalam keadaan yang khusus. Yusrafu li ta'ifatin makhsusah, yang diberikan ke orang yang tertentu, orang khusus. Berarti nama yang khusus. Apa, berapa? Kamu punya harta berapa? 100 juta. Zakatnya berapa? 2.500.000. Ini 2.500.000 ini namanya apa? Zakat. Berarti jadi nama zakat ini untuk 2 juta, bukan untuk 100 juta. Hanya 2.500.000 ini, itu namanya apa? Zakat. Wow. Ismun limalin makhsus. Ini berarti 2.500.000 itu namanya zakat. Yu'khadhu min malin makhsus. Diambil dari harta khusus, bukan semua harta. Hanya nanti yang disebutkan ini peternakan, sama pertanian, sama perdagangan, sama itu bukan semua harta diambil zakat. Ala wajhin maksus, atas keadaan yang khusus, yaitu apa? Zakat wajib. Zakat wajib, bukan saya suka mengeluarkan sedekah, itu bukan zakat, itu namanya sedekah. Kalau ini dikeluarkan kan wajib, kamu itu atau tidak itu kan harus dikeluarkan. Orang yang nggak mau itu, orangnya nangis itu jangan dikeluarkan, ya harus dikeluarkan. Orang yang suka atau tidak. Kenapa? Namanya wajib. Tapi kalau orang sedekah, kan orangnya nggak terima. Sedekah sakit. Kita ambil, harus kamu keluar, bantulah. Orangnya nggak terima, tidak terima. Yusrafu li ta'ifatil makhsusah. Harta itu zakat itu dibagi-bagi untuk sebagian orang, itu kan yang khusus. Bukan semua orang, tapi ada orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran yang khusus saja. Hanya ada 8 golongan. 8 kelompok itu yang diberikan saja. Nanti kalau kamu mengeluarkan, berikan satu orang itu kan 10 juta, 100 juta. Kenapa? Ini hadiah. Itu kan orangnya apa? Orang yang kaya. 10 juta yang kamu kasihkan atau 100 juta bagi dia sendiri itu sedikit sekali. Kenapa? Orang kaya. Berarti 100 juta yang kamu kasihkan ini hanya seperti apa? Jajan buat anak kecil. Tapi kalau kamu memberikan 1 juta buat orang miskin, jadi itu harta yang besar. 1 juta itu. Mungkin orang itu kan bisa ingat kamu tuh sampai hari kiamat. Kenapa? Kamu pernah memberikan dia 1 juta. Tapi coba kasih ke orang kaya itu 100 juta hadiah. Orang nggak tahu siapa dia. Mungkin ketika kamu memberikan dia itu kan dia nggak kenal kamu sama sekali. Kan hanya diberikan kepada orang yang tertentu saja. Kalau masalah hadiah, serah kamu berikan orang kaya, orang fakir miskin, orang muslim, orang kafir, itu namanya hadiah. Kan? Katanya tajibuz zakatu fi 5 asya. Zakat ini wajib dalam 5 harta. Ada 5 jenis itu yang wajib dikeluarkan zakat.
Selain itu kan tidak ada. Wahiyal mawasi, yang pertama hewan peternak. Al-mawashi, al-an'am, ada yang mengatakan al-an'am itu unta, semua jenis untanya, sapi, semua jenisnya, kambing, semua jenis. Itu namanya zakat apa? Peternakan. Karena itu kan ternak saja. Kalau ini ternak ayam, tidak ada zakat apa? Ternak. Oh, kalau jual perdagangan, oh ini zakat perdagangan. Ayam kalau orang itu kan punya berapa? 1.000 ayam. Untuk apa? Untuk dia pribadi. Kenapa? Karena setiap hari dia makan 10. Tidak cukup, itu sering tidak cukup buat dia. Atau keluarganya besar, istrinya 4, anaknya 40, setiap sering 10 ya. Terus cucunya itu banyak, masalah itu orangnya desa sendiri. Dia ternak apa? Ternak ayam, banyak sekali. Gak ada, dia nggak jual, dia hanya ternak saja untuk mendapat apa? Telurnya, dagingnya. Tidak ada zakat ternak. Ikan punya keluarga besar, ikannya berapa ribuan, gak ada zakat apa? Ternak gak ada, bebek ada, burung gak ada, burung darah itu ada, burung ternak kecil. Seperti apa? Burung walet, ya kan banyak. Zakat ternak, karena dia ternak itu. Nanti kalau dia itu dipakai untuk jual beli perdagangan, baru berarti ini ada zakat apa? Perdagangan. Berarti bukan, oh berarti kan ayam itu nggak ada zakat. Oh udah, alhamdulillah orangnya itu jadi ahli itu ayam, perdagangan ayam. Kenapa? Ayam itu nggak ada zakat. Zakat ternak nggak ada, tapi zakat perdagangan ada. Kamu jual beli situ, ya berarti kan perdagangan nanti dapat apa yang zakat. Katanya wahil mawasi. Yang pertama jenis harta yang ada zakat itu kan hewan ternak. Hewan ternak ada 3 saja. Unta semua jenisnya, sapi semua jenisnya, kambing semua jenisnya. Selain itu tidak. Udah apa? Yang ternak, yang lain ternak. Kalau hanya masalah ternak saja tidak ada zakat. Yang kedua, jenis harta yang kedua, al-athman. Athman artinya apa? Uang. Jadi harga barang. Harga itu apa? Uang. Itu bukan hanya uang saja, emas dan perak, 2. Wahiyad dzahab wal fiddah. Emas dan perak. Kenapa? Karena dijadikan apa namanya? Benda tukar. Zaman dulu kan pakai apa? Pakai emas, perak. Karena itu semua negara, nggak ada negara yang kaya, nggak ada orang. Kenapa? Semua orang kan uangnya sama di mana-mana. Tapi sekarang jadi uangnya apa? Kertas. Maka ada negara itu yang jatuh ke orang itu kan kaya. Itu politiknya setan itu menjatuhkan negara dengan uangnya. Jadi negara itu 1 lembar saja itu kan berapa? 1 miliar. Ada negara itu 1 kertasnya itu cuma berapa sen, kurang dari 1, pecahan dari 1. Dari zaman dulu kan harganya apa? Uang itu dipakai tukar.
tukarkan emas dan perak. Mana-mana sama. Kamu dari Arab itu membawa emas ke daerah kita, bisa, mana-mana bisa dipakai. Coba pakai itu rupiah kemana? Ke Amerika dulu, mana, ke Arab. Uang apa ini tidak tahu. Atau bawa uang rial Yaman ke sini, nggak laku itu. Bukan, nggak bisa. Membawa itu nggak bisa, nggak laku. Tapi zaman dulu kan bawa emas. Terus dipakai untuk simpan emas itu 100 tahun harganya sama. Kalau simpan rupiah 50 tahun yang lalu, mana kertas itu sudah nggak ada orang yang kenal. Kenapa? Mungkin 50 tahun yang lalu itu kan punya 1 juta itu besar, kayak 1 miliar. Sekarang kenapa? Karena harga itu jadi masalah. Kan terpengaruh. Wal athman itu emas dan perak. Wazuru pertanian, apa yang ditanamkan. Tapi dalam azru ini kan nanti ada penjelasannya, bukan semua tanaman. Ada tanaman-tanaman tertentu saja yang dijadikan itu kan makanan pokok saja. Tapi kalau apa, sayur, sawi, bawang, tidak masuk apa? Zakat pertanian, panen, ketika panen. Nah, masalah perdagangan beda. Nanti jadinya nanti kalau jadi itu kan perdagangan. Kalau pertanian itu sayur sama apa, sama bawang, sama itu kan nanti ada dijelaskan itu kan tanaman-tanaman itu kan apa yang termasuk zakat, yang kena zakat. Wathima, buah-buahan. Buah-buahan hanya 2 saja yang wajib dikeluarkan zakat. Kurma sama anggur. Ini akwat itu tuh. Wasuru. Urida bibul akwat. Wasuru mana? Wasuru. Oh, yang bawah. Al-akwat itu makanan pokok. Ini itu makanan pokok. Yang bawah itu syarat. Wazuru wa thimar. Nah, pertanian sama buah-buahan. Buah-buahan hanya 2, kurma sama anggur. Anggur itu ya. Kenapa? Karena bisa disimpan, bisa dikeringkan. Kalau kurma itu kan bisa disimpan. Anggur jadi apa? Bisa disimpan. Berarti buah-buahan yang lain ketika panen tidak ada zakat. Oh, tinggal apa? Durian. Oh, panen nggak ada. Tapi dijual baru. Berarti masalah apa? Jadi itu akhirnya buah-buahan hanya 2 saja, kurma sama anggur. Yang terakhir, urudut tijarah, barang berdagang. Apa barang perdagangan? Segala sesuatu yang dijual. Apa yang dijual? Jual apa? Jual baju, masuk. Jual kita, masuk. Jual tanah, masuk. Perdagangan bukan hanya jual sekali saja karena membutuhkan uang, punya tanah. Oh, dijual, zakat. Apa? Perdagangan. Saya tidak perdagangan. Saya tidak menggunakan itu untuk perdagangan. Karena saya hanya membutuhkan uang. Saya jual tanahnya, jual rumah. Kenapa? Orang perdagangan apa? Jual beli tanah. Orang itu namanya perdagangan. Jual beli rumah. Orang ini kan namanya perdagangan. Jual beli motor, mobil. Orang ini kan namanya perdagangan. Jadi kalau saya butuh uang, saya punya tanah, saya jual tanahnya. Oh, zakat, ada zakat. Kenapa? Kecuali kalau tujuan saya itu kan mulai perdagangan dengan ini, baru begitu. Nanti ada syarat-syaratnya kita jelaskan. Wa'urudut tijarah, barang perdagangan, apa saja itu dijual.
yang dijadikan perdagangan. Jual tanah, jual rumah, jual baju, jual makanan, jual apa, jual batu, pasir, angin, jual angin, isi ban itu kan perdagangan. Ini kan isi angin itu kan dapat dia jual itu kan perdagangannya apa? Isi angin. Kena zakat untuk perdagangan. Oksigen. Nah, karena perdagangan dia itu kan apa? Seribu banget. Nanti perdagangan. Jual angin kan? Oksigen itu apa? Iya. Kan oksigen itu kan apa? Air. Gas itu apa? Kalau gas itu ada cairannya. Berarti namanya urutun tijarah apa saja yang dijual belikan? Oh enggak, termasuk itu semua namanya barang jual. Udah, masuk. Oh ini enggak ada zakatnya. Kalau di Hah? Jasa itu bukan sesuatu yang dijual belikan. Nah nanti itu kan apa jasa ini apa kerja? Kerja itu kan semua orang kerja. Saya rekam. Nanti kan apa terjadi perdagangan apa? Nanti ada syarat-syaratnya. Karena ini namanya setiap harta ini seperti mawasi, jual itu kan emas dan kira pertanian itu buah-buahan itu ada syarat-syaratnya. Nah, kalau seperti ini ada zakatnya, kalau seperti ini nggak ada zakat. Tuh, yang terakhir apa katanya urutun tijarah, barang perdagangan. Ta'amal mawasi. Nah, kalau harta yang pertama itu apa? Hewan ternak. Ada 3 jenis. Fatajibul zakatu fi 3 ajnasin minha. Yang wajib dikeluarkan zakat hanya ada 3 jenis saja. Wahai ibilu, unta, wal bakar, sapi, wal ghanam. Dan unta semua jenis, bukan burung unta. Nah, kan nama burung bukan nama unta. Cuma unta itu kan datang di belakang. Al-bakar semua jenisnya itu. Kalau sapi, kerbau, apa semua itu namanya semua jenisnya. Kalau termasuk sapi itu sudah dimakan. Ada yang Baik itu kan dimakan atau dipakai untuk apa? Untuk apa? Membaca. Baca itu apa? Tanah atau sawah? Semua. Kan semuanya kan dimakan, bisa dimakan. Wal ghanam, semua jenis kambing. Namanya kambing. Jenis apa? Kibas, atau tawa, atau domba, atau semua. Katanya wa syara'i wujubiha sittatu asya. Syarat wajib zakat di hewan ternak ada 6. Yang pertama Islam. Bukan hewannya Islam. Orang yang memiliki hewan itu kan orangnya Islam. Karena pernah itu ada sambil itu, oh Islam itu ada hewan Islam. Yang mempunyai hewan itu kan orangnya Islam, memiliki hewan itu kan orang Islam. Berarti kalau orang non-Muslim itu kan tidak kena kewajiban zakat. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan agama Islam. Maka tidak wajib kita minta dia itu kan harus mengeluarkan zakat. Tapi di akhirat dia Islam. Ditanyakan semua syariat Islam, kenapa kamu tidak menjalankan? Dia nggak zakat, dia Islam juga nggak puasa, dia Islam juga nggak salat, semua. Syarat yang pertama Islam, orang yang memiliki hewan ternak itu harusnya Islam. Orang Muslim wajib mengeluarkan zakat. Wal hurriyatu, orang yang memiliki hewan ternak itu merdeka.
Tapi kalau orang yang budak, walaupun sedikit budaknya, hanya berapa persen dia budak. Karena ada budak, ada dua jenis. Budak murni, orangnya budak. Nah, ada separuh-separuh, separuhnya merdeka, separuhnya budak. Nanti dijelaskan dalam perbudakan. Itu ketika ada dua orang beli satu, dua orang merdeka beli budak satu. Ustaz Indra sama Ustaz Herman itu beli satu orang budak. Kenapa? Karena tidak mampu untuk beli satunya, maka dua itu kan beli satu orang. Nah, berarti separuhnya itu Ustaz Indra kan sebetulnya untuk Ustaz. Akhirnya sudah dimentukan memerdekakan itu haknya. Dalam keadaan dia fakir miskin, tidak punya harta. Oh dia harta, kamu bebas. Maka jadi budak ini kan jadi separuhnya budak, separuhnya merdeka. Artinya separuh yang mana? Atas atau bawah? Bukan, waktu. Berarti sepakatan. Oh kerjanya gimana? Dulu kerjanya seminggu sama satu bulan, seminggu sama Ustaz. Oh berarti seminggu yang dia kerja sama Ustaz Herman itu kan jadi apa? Semua pekerjaan dia itu sebagai orang merdeka biasa. Penghasilan dia untuk dia sendiri. Oh seminggu berikutnya itu kan jadi hukumnya apa? Apa yang dia lakukan itu miliknya siapa? Yang dia dapat dalam seminggu ini bukan seminggu yang lalu ya. Seminggu dia kan miliknya. Yang boleh dirampas. Ya. Maka kalau dia itu kan dari seminggu yang dia merdeka karena dia kerja, dia punya kambing, punya. Tapi orangnya nggak merdeka lagi. Maka orangnya tidak wajib. Karena orangnya itu kan masih budak. Berarti dia wajib zakat tuh kalau udah diperdekakan lagi. Kalau sudah dimerdekakan itu sudah dimerdekakan, bukan dibebaskan sudah. Dari sekarang dihitung setahun apa yang kamu punya dalam setahun ini. Setelah dimerdekakan. Wal hurriyatu wal milku tam, memiliki sempurna, memiliki nisab sempurna, memiliki nisab. Nah, berarti satu orang ini memiliki berapa? 40 kambing. Contohnya, kalau nisab berapa? 40 kambing. Oh, ternyata saya punya 40 kambing. Yang mau memiliki 40 kambing itu siapa? Saya sendiri. Itu semuanya milik saya. Oh, saya wajib. Saya punya 40 kambing. Tapi itu 30 buat saya, 10 buat Ustaz Indra. Itu apa? Kenapa? Karena saya tidak memiliki 40 semuanya. Separuh atau sebagian itu milik orang lain. Berarti saya tidak wajib mengeluarkan. Belum insya. Ada namanya campuran. Kalau saya mencampur itu apa? Wal milku tak, ketika memiliki itu nisab itu sempurna, jadi milik satu orang. Kemudian syarat yang berikut itu an-nisab. Berarti harta itu sudah mencapai nisab. Nisab itu apa? Batas minimal. Batas minimal. Batas minimal, kalau minimal harta kamu sudah sampai sini, baru kita bilang harta kamu sekarang sudah nisab. Berarti kalau harta ini wajib dikeluarkan zakat itu kan di akhir tahun. Akhir tahun, bukan sekarang, tapi akhir tahun. Berarti 1 tahun dihitung dari mana? Dari waktu harta itu sudah mencapai nisab. Contohnya, berarti nisab itu berapa kambing? 40. Saya dari bulan Muharram saya beli 10 kambing atau 20. Berarti belum nisab, hanya 20 juga. Iya. 6 bulan berikutnya itu saya beli 10, saya beli 30. Nah, ini bulan ini kita di bulan Dzulhijjah. Berarti tinggal berapa? Kata Allah tinggal ini 10 hari. Saya beli 10 hari. Jadi semuanya berapa? 40. Nah, 40. Berarti 1 tahun dihitung dari mana? Dari sekarang. Bukan kamu sudah beli dari Muharram.
1 tahun dihitung dari ketika harta itu sudah mencapai nisab, sudah sampai nisabnya, baru kita hitung 1 tahun. Berarti mulai 1 tahun dihitung dari mana? Dari harta itu sudah sampai nisab. Wal milku tam wan nisab. Nisab itu ukuran atau batas minimal. Maksimalnya nggak ada. Minimalnya saja itu kalau sudah sampai sini baru dihitung. Namanya harta zakat sudah dihitung. Kalau itu kan harus ada haulnya, ada 1 tahun, 1 kali putaran 1 tahun. Berarti dihitung dari ketika harta itu sudah mencapai nisab. Wan nisab wal haul lewat 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Satu tahun tetap nisab atau lebih, tidak kurang. Artinya, saya di bulan Muharram beli 40 kambing. Oh berarti apa? Langsung nisab. Dari tanggal 1 Muharram saya beli 40. Berarti dihitung dari sekarang? Udah. Haulnya dihitung dari mana? Dari tanggal 1 Muharram. Syaratnya ini, kambing ini harus tetap 40 sampai akhir tahun. Tidak kurang. Lebih itu enggak apa-apa. Baik itu kan lebih karena beranak atau karena saya beli lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau kurang, berarti kalau kurang 3 bulan atau 4 bulan, oh saya sembelih 1. Kenapa? Ada tamu atau ada akikah itu saya sembelih 1. Berarti kurang dari 40. Haulnya terputus berhenti. Kenapa? Karena kurang dari sudah harta ini sudah bukan harta zakat. Jadi bulan Muharram itu harta zakat, Safar harta zakat, Rabi harta zakat. Kita di Rabi saya sembelih 1. Rabi dan saya sembelih 1, jadi kurang 39. Oh berarti haulnya terputus. Haulnya terputus di mana? Rabi dan sudah berhenti haulnya, tak dihitung. Sudah, putaran itu sudah batal. Nanti Jumat, Rajab itu ada yang beranak 1 atau 2. Oh naik jadi berapa? 41. Kapan? Oh tanggal 1 Jumat atau jadul 1 Rajab. Baru dihitung 1 tahun dari mana? Kenapa? Karena hartanya sudah naik bukan nisab. Berarti dihitung 1 tahun. Dari mana? Dari Rajab. Oh Muharram itu berapa? Haulnya 1 kali putaran 1 tahun. Sudah. Itu hitungannya per tanggal sih. Iya, tanggal. Per tanggal, bukan per bulan. Bukan, tanggalnya berapa? Kenapa? Karena nanti ketika tanggal ini sekarang kamu wajib mengeluarkan zakat. Sekarang wajib mengeluarkan zakat. Katanya wal haul itu 1 tahun putaran 1 kali. Syarat yang terakhir was-saum. As-saum itu apa? Saum artinya hewan ini ternak sendiri. Artinya ternak apa? Makan di mana? Di lapangan umum, di tempat-tempat umum. Bukan seperti ternak dikasihkan rumput ke itu dijaga di mana? Di kandang terus setiap hari orang itu kan cari rumput terus dikasihkan. Ini nggak ada zakat. Walaupun 1000. Kalau diambil dari Kalau diambil, kalau orang yang ternak kambing atau ternak sapi atau ternak unta, dia yang cari rumput sendiri atau beli, beli atau cari sendiri itu, terus kambingnya di mana? Di kandang. Terus setiap hari dia kasihkan makanan, kasihkan rumput itu. Ini kambingnya ada zakat. kalau rumput dari tanah sendiri. Walaupun dari tanah dia sendiri. Tapi dia yang kerja, dia yang ambil terus dikasihkan, itu nggak ada zakat. Ditanamin rumput. Ditanam terus dikasih, itu nggak ada zakat. Yang namanya saum seperti yang dilakukan di Arab. Itu apa? Mengembala kambing. Berarti setiap hari dikeluarkan kambingnya. Kemana? Dibawa kemana? Ke gunung, ke lapangan, ke sawah-sawah yang sudah panen itu. Berarti kambing itu kan makan dari sana dari mana itu namanya saum. Domba itu.
Nah, itu yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau ternak sendiri itu kan setiap hari dibawa rumputnya dikasihkan atau dibelikan makanan rumputnya itu nggak ada zakat. Nah, syarat itu kan selama setahun kambing ini atau sapi atau unta yang sudah nisab 40 kambing ini setiap hari makan di mana? Di tempat-tempat yang umum, yang bebas, tidak mengerti orang. Ini namanya wajib minum. Kalau hanya sehari, 2 hari, karena apa? Hujan nggak bisa keluar, hanya 1 hari dikasihkan, itu nggak apa-apa. Setiap hari dibawa ke gunung, setiap hari. Tapi dalam setahun hanya berapa kali saja, karena hujan atau karena cuacanya nggak betul, akhirnya kami itu kan dibiarkan di kandang, dikasih makan di situ. Nggak apa-apa. Tetap wajib. Tetap wajib. Kenapa? Namanya itu kan namanya sa'im. Sa'im itu kan hewan yang diternak di mana? Di tempat umum, tempat lapangan atau gunung atau mana itu. Itu yang wajib zakat. Kalau selain itu tidak apa. Walaupun jumlahnya tidak terbatas. Walaupun kambing itu kan 1.000, kambingnya 1.000, 2.000, tapi tetap itu kambingnya itu kan dikasihkan makanan ke kandang. Tidak ada zakat. Kecuali nanti masuk apa? Masuk perdagangan. Oh itu kan punya 1.000 itu buat apa? Karena kita bilang ini kan, hanya itu namanya zakat ternak saja. Nah, zakat ternak saja itu wajib kamu mau. Walaupun nggak jual, saya nggak jual, walaupun nggak jual. Nah, saya ternak buat pribadi, buat saya sendiri. Nah, punya berapa? 40. Untuk apa? Untuk ambil susunya. Jadi tidak dijual. Masalah jualnya beda. Kalau masuk kena. Kalau itu, nah, karena kalau dijual, ya yang punya itu kan 40 kambing, ketika dia mau untuk uang berarti apa? Jual untuk Jual. Karena dia jual itu untuk kebutuhan, bukan untuk perdagangan. Karena masalah perdagangan nanti ada tujuannya untuk perdagangan, bukan untuk kebutuhan. Berarti apa? Saya punya 100 kambing, itu apa? Untuk pribadi. Tapi ketika ada kebutuhan itu, ada sakit atau gimana itu, saya jual 1, 2. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Itu namanya bukan perdagangan, namanya kebutuhan. sama kayak misalnya satu pondok punya peternakan dipakai untuk dia Beda dijual pondok. Pondok itu kan karena harus yang memiliki itu kan siapa? Orang, bukan lembaga atau pondok atau masjid, wakaf untuk masjid atau punya pondok. Punya pondok itu siapa? Pondok ini kan bukan orang. kalau misalnya punya seseorang ya punya pemilik pondok itu dia membiayai pondok itu pakai peternakan ini gitu. Itu masuk perdagangan dong. Ya, tentu niat itu. Nanti kan masalah perdagangan nanti kita bahas itu. Ketika pertama kali mulai berusaha untuk perdagangan sudah disebut apa? Perdagangan. Walaupun selama setahun dia nggak jual 1 gelas saja nggak jual. Kenapa? Nggak laris itu, nggak jalan usahanya. Tapi setiap hari dia punya toko, dia itu kan buka setiap hari. Tak ada orang yang beli. Tapi tujuannya apa? Perdagangan. Berarti di akhir tahun harus dihitung. Misal, nggak keluar zakat. Mana saya nggak jual sama sekali. Tapi misal harus mengeluarkan zakat. Tapi dibahas itu masalah. Allah. Dapat ya. Syarat harta itu bukan syarat sahnya. Syarat wajib harta itu kan kena zakat. Nanti ada syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Kan termasuk ada orang miskin, terbuka, termasuk usaha besar. yes. Orang punya harta
misal wajib mengeluarkan zakat tapi dia tidak mengeluarkan, dosa. Berarti kalau umurnya ibadah mengeluarkan Mengeluarkan, ketika orang yang mengeluarkan mungkin orang yang sedih, masalah ikhlas itu beda. sah. Ya sahnya itu berarti secara zahir kamu sudah menjalankan kewajiban. Apa mengeluarkan zakat? Ya udah. Zakatnya berapa? 1 kambing. Oh 1 kambing saya kali ini nggak boleh. Akhirnya dia mengeluarkan, tapi dia sendiri nggak senang. Ini kalau secara syariat kamu sudah mengeluarkan zakat. Masalah kamu dapat pahalanya atau tidak, ada ini masalah itu kan masalah ikhlas. Nah, kamu ikhlas atau tidak, ada pahalanya, tidak masalah pahala itu tidak. Berarti orang salat, setelah hari salat, kewajiban kita minta dia salat, tidak masalah. Setelah hari datang, wudu, salat, tapi dalam salat dia gak khusyuk sama sekali. Kita mikir kemana-mana, ya secara lahir itu sudah sah. Masalah pahala dia terima atau tidak itu saya itu sama masuk. Tapi untuk kalau zakat tadi kan tidak bisa untuk harta yang haram, kita membersihkan harta haram, Membersihkan harta yang halal dari sesuatu yang haram yang tidak sengaja. tidak sengaja. Kalau membersihkan harta yang syubhat, kan Ya, itu namanya syubhat karena kamu tidak tahu ini kan milik kamu atau tidak. Berarti syubhat itu kan ada halal, ada halalnya, ada haram. kalau ini misalkan kan ada seorang pejabat, dia pernah korupsi atau pernah menggunakan harta yang bukan miliknya, boleh tidak menjabat lagi. Nah itu cara membersihkan hartanya itu Caranya itu dia tahu dia korupsi berapa. Oh, waktu saya pejabat itu saya korupsi 1 miliar. 1 miliar itu keluarkan kembalikan kemana? dikembalikan kemana? Kamu ngambil dari mana? Bang, dikembalikan ke bank, itu bukan harta kamu. Negara, Dikembalikan ke negara. Dia itu korupsi dari mana? Dari negara. Berarti dikembalikan. Dikembalikan ke negara, ke lembaga atau dari mana itu kan dia ambil. kalau Itu hanya membersihkan seperti itu aja. Tak bisa. Oh, berarti saya mengeluarkan sedekah. Kenapa? Karena ini harta siapa? Harta pemerintah. Berarti negara. Negara, kamu mungkin orang yang kamu kasihkan itu kan belum pasti menerima. kalau negaranya mungkin nggak sampai pembedaan puluhan juta gitu ya, karena negaranya mungkin duit ini mau kembalikan ke kas negara gitu. Dikembalikan kan? Masalahnya dikembalikan. Kalau dia, gimana saya bisa kembalikan? Saya bilang saya korupsi, pasti saya di penjara. Ketika dikembalikan harta yang kamu membantu orang, mencuri orang, itu tidak wajib kamu datang bilang sama orangnya, kemarin saya mencuri kamu ini saya kembalikan. Tidak wajib. Supaya dia itu kan maafkan kamu, itu harus kamu jelas. Tapi kalau takut, oh ini kalau saya bilang marah menurut saya atau membahayakan, ya udah. Dikembalikan ke orangnya itu dengan niat mengembalikan hartanya, tapi dengan lafaz yang lain. Wah ini saya mencuri saja. Nah, tapi kalau saya datang, kemarin saya mencuri kamu 100 juta, marah dia itu apa mungkin? Kamu gimana? Saya datang. Ini hadiah. Tapi tujuan saya itu saya mau mengembalikan harta dia. Kita disalurkan sendiri gitu kan, ini kan dia punya akses untuk Boleh, yang penting dikembalikan. Orang mengatakan bisa, saya bisa datang lima ke rumahnya orang itu, uangnya dilimpahkan, atau saya transfer ke rekening dia, saya nggak tahu. Nah, itu meniman mengembalikan harta yang haram itu dikembalikan. Seperti itu. Setelah itu ya, masalah dia maafkan kamu itu di akhirat Allah SWT bisa. Allah.
Saya. Waalaikumsalam.